Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulah wa la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Tunanetra Ashifa Center, Bapak Haji Bahrudin, Hafizahullahu Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Tim Asatiz Yayasan Tunanetra Ashifa Center, Ustadz Randy Rohaidi, Hafizahullahu Ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati pula Ketua Divisi Kesantrian Yayasan Tunanetra Ashifa Center, Ustadz Edi Junaidi, Hafizahullahu Ta'ala. Dan yang kami banggakan, para jamaah, santriwan dan santriwati Ashifa Center yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka Milad Ashifa Center yang ke-15. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ikut berjuang dan menjadi bagian dari para penjaga Al-Quran yang mulia dengan seadanya kemampuan kita. Tentunya semua ini tidak terlepas daripada dukungan dan juga motivasi dari semua pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga Ashifa Center ini dapat terus berkiprah sampai dengan saat ini. Oleh karenanya, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para muhsinin yang telah memberikan dukungannya kepada Ashifa Center. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada rekan-rekan tim Asatiz yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan juga tenaganya untuk kelancaran program pembelajaran di Ashifa Center. Dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para santri yang masih semangat belajar sampai dengan saat ini hingga mencapai prestasi-prestasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semua langkah-langkah kita, sekecil apapun usaha kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dan Allah mudahkan untuk perjuangan kita ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman, termasuk kita di dalamnya insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang berbahagia, betul-betul Ashifa Center ini berdiri dan lahir dari cita-cita kecil orang-orang yang hanya punya semangat. Sehingga sampai akhirnya Allah membesarkan Ashifa Center ini dengan caranya. Kami sadari dengan sesadar-sadarnya, kami bukanlah siapa-siapa. Dan kami sungguh tidak punya apa-apa. Hanya sekedar keyakinan kami bahwasanya kecacatan, ketunanetraan ini bukanlah cara Allah untuk menghinakan kita. Ini bukanlah cara Allah untuk menghancurkan kita. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya dalam keimanan kita bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagaimana yang juga telah difirmankan pada kitab sucinya, bahwa manusia diciptakan dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Adapun kekurangan, kelebihan, kebaikan, keburukan, semuanya adalah ujian. Sekedar Allah menguji sejauh mana usaha kita untuk bisa meraih kebaikan yang dijanjikan. Dan Allah juga telah menyampaikan apa-apa yang dapat menjadikan kita berada pada kebaikan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita sudah berada pada posisi ini. Alhamdulillah, kita sudah buktikan semuanya. Kita lihat perkembangan Asifah Center ini sudah sebegitu rupa. Bahkan jamaah sudah mencapai hampir seluruh Indonesia. Bukan hanya itu, bahkan kita sudah juga punya kelas kaderisasi guru, sudah sampai angkatan yang ketiga. Ini artinya bahwa dakwah terus berkembang. Meski dengan tenaga kita yang seadanya, Allah berikan kita kekuatan dengan izinnya. Alhamdulillah. Meski pada awalnya, teman-teman semua, sebagaimana para tunanetra lainnya, di Asifa Center ini, yang kita ketahui semua bahwa tunanetra ini benar-benar berada pada posisi yang termarginalkan. Jangankan di lingkungannya, bahkan di keluarganya sendiri seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya. Seperti misalnya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan keluarga, atau mungkin tidak pernah dimintakan pendapat, atau bahkan seringkali keinginannya diabaikan. Saya seringkali mendengarkan keluhan teman-teman yang, mohon maaf, bahkan sekedar rencana untuk menikah pun bisa digagalkan sama keluarga. Karena apa? Keinginannya diabaikan. Sehingga kemudian masuk ke dalam Ashifa Center ini dalam keadaan yang Masya Allah. Bicara tidak bisa. Nggak berani ngomong. Nggak berani berpendapat. Grogi, takut salah. Ini yang terjadi dengan teman-teman. Tapi kemudian uh, dengan berbagai pemikiran tentunya kita alhamdulillah bisa mengadakan seminar public speaking yang ini di antara harapan-harapan ke depannya, tujuan-tujuan ke depannya adalah agar supaya teman-teman punya kesempatan, punya ruang untuk belajar berbicara, punya ruang untuk bisa berekspresi. Dan alhamdulillah dari kegiatan kemarin cukup sukses kegiatan kita, dan teman-teman juga diberikan tugas oleh pembicara berupa video-video. Alhamdulillah terkirim juga ke kita, video-videonya banyak sekali dan bagus-bagus sekali. Masya Allah. Uh, Sampai kita bingung nih, kita milih mana yang terbaik, bingung kita. Ya, tapi qadarullah karena kita cuma punya 3 hadiah, maka kita uh, kocok, kita undi siapa nih 3 yang terbaik ini yang dapat. Nah, afwan, bukan yang terbaik. Yang lain bukan berarti tidak terbaik ya. Yang lain bukan berarti tidak bagus. Bagus, bagus semua. Justru karena itu. Karena kita bingung nih milihnya. Ya, kita tentukan 3. Karena kita hanya punya hadiah 3. Yang lain bukan berarti tidak baik. Hanya mungkin belum rezekinya. Ya, di antara yang nama-nama yang muncul adalah yang pertama atas nama Mbak Nurul Bayinah dari Garut, Jawa Barat. Yang kedua, atas nama Neni Mulyani dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan yang ketiga, atas nama Ibu Nunung Nuriyah dari Subang, Jawa Barat. Nah, 3 nama ini yang terpilih, silakan nanti saya tunggu alamatnya dikirimkan ke chat pribadi saya ya. Nah, kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman semua untuk perjuangannya. Lalu kemudian kemarin juga kita sudah adakan polling untuk menentukan, mencari siapa ustadz-ustadz atau ustadzah-ustadzah yang terfavorit. Mohon maaf sebelumnya kepada para ustadz dan ustadzah, bukan berarti kita ingin mendiskreditkan atau kita sedang ingin membandingkan. Bukan, demi Allah tidak. Hanya karena kita ingin selalu di setiap sisi kita belajar. Ya,
Nah, di sini kemarin sudah kita adakan polling selama 3 hari. Yang masuk 43 suara, entah yang lainnya kemana, padahal jumlahnya peserta ini hampir 100. Nah, ini bukti kita nih, seperti apa kita terhadap guru-guru kita. Ini sekedar memberikan suara aja sulit, gitu ya. Nah, kemarin di urutan yang keempat ada Ustazah Sofi dengan perolehan suara 4. Kemudian yang ketiga ada Ustazah Rahmawati Maulida, perolehan suaranya 6. Kemudian ada Ustadz Edi Junaidi, perolehan suara 13. Dan yang tertinggi ada Ustadz Randy Rohaidi, perolehan suara 17. Alhamdulillah. Nah, di sini yang paling muda justru paling atas nih, paling banyak perolehan suaranya. Nah, ada apa dengan beliau? Nah, ini mungkin nanti bisa kita ambil pelajaran dari teman-teman semua. Ada apa nih dengan Ustadz Randy? Kenapa bisa kok pollingnya tertinggi gitu ya? Nah, ini mungkin juga bisa diambil pelajaran untuk kita sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan Ustadz Vicky di kelas-kelas kaderisasi ya, di kelas-kelas kaderisasi guru. Ya, mungkin kita perlu perhatikan nih bagaimana kita membangun komunikasi dengan para santri. Karena pada kesan pertama ini biasanya menjadi apa ya? Intinya kalau murid itu sudah kita taklukkan, bahasa kasarnya gitu ya. Kalau murid itu sudah kita taklukkan, insya Allah kita ngomong apapun didengar dah, ya kan? Omongan kita apapun nempel deh. Nah, dari situ mungkin ini bisa dijadikan pelajaran itu semua. Ya. Nah, di sini ada hadiahnya cuma ada 2 nih. Kita mau berikan untuk tertinggi pertama dan kedua. Untuk Ustadz Randy dan juga Ustadz Edi. Insya Allah kita ada tabungan perak Silverin Indonesia. Insya Allah nanti kita kirimkan ke alamatnya masing-masing ya Ustadz. Barakallahu fikum. Lalu kemudian ada 2 lagi nih yang sangat menyentuh hati saya. Masya Allah, terharu sekali. Ternyata cita-cita saya berkembang biak. Jadi di Asipa Center ini ternyata bukan hanya ada Bilkis dan Umu Bilkis. Ada 2 yang mengikuti ini. Yang pertama ada Ibu Indra Leni dari Padang, Sumatera Barat. Dengan putrinya Maryam Nafisa. Masya Allah ini semangat sekali menghafal. Lalu kemudian juga ada Ibu Lisda Nurdillah dari Bekasi, Jawa Barat. Dengan putrinya Hafizah Haira Rahmania. Ini ibu-ibu yang Masya Allah. Ibu-ibu tunanetra yang hebat. Mereka bilang hafal Al-Quran dan bisa juga membawa putrinya ikut. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua, terutama ibu-ibu tunanetra ini. Betapa Al-Quran itu, Masya Allah ya, Al-Quran itu memuliakan manusia. Jangan sampai kita lupa ini. Dan harus kita betul-betul kita jadikan pegangan kita. Al-Quran memuliakan manusia. Allahu Akbar. Lalu kemudian untuk adik-adik 2 ini juga, insya Allah kita juga punya 2 lagi nih. Masing-masing akan mendapatkan tabungan perak Silverin Indonesia, insya Allah ya. Silakan nanti dikirimkan alamatnya ke chat pribadi saya. Kita akan kirim hadiahnya. Ya, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ucapkan selamat kepada teman-teman yang terpilih dan terima kasih atas perjuangannya semua, atas kesabarannya semua belajar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya tetap sehat, bahagia, dan selalu ceria ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maryam Nafisah dan ini Umi saya, namanya saya Indra Leni.
Kami berdua berasal dari Padang, Sumatera Barat. Jadi, baru-baru kali ini kami baru masuk ke keluarga besar Ashifa Center. Di sana kami bisa menghafal, murojaah, dan bisa juga berkenalan dengan santri-santri lainnya. Di sana pertama kali Maria masuk ke sana, rasanya senang sekali, disambut dengan ramah. Maria bahagia sekali bisa menghafal bersama teman-teman tunanetra lainnya. Karena di sana Maria tidak merasa sendiri lagi. Meski walaupun kita tidak pernah berjumpa, tapi rasanya sudah kayak akrab sekali. Di sana bahagia kali rasanya. Maria dari Sumbar, teman-teman lainnya banyak dari tempat lainnya jauh. Jadi Maria bisa menjelajah Indonesia juga. Jadi pertama kali Maria ketemu Ashifa Center itu kayak mana, Mi? Oh, gini ceritanya teman-teman semuanya. Waktu itu kami menghafal Al-Quran berdua saja, bersama-sama. Terus pada satu ketika ada kenalan, namanya Kak Zulfatli Harahap dari Aceh. Pada satu waktu dia bertanya, dia tanyakan, Mbak Leni mau nggak menjadi keluarga besar Ashifa Center, katanya. Terus saya nanya, Ashifa itu apa ya Kak? Semacam pesantren gitu. Terus kata Kak Fatlinya, oh Ashifa Center itu sebuah yayasan tempat kita belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Terus saya tanya, mau dong Kak? Nah, kemudian dikasihlah linknya sama Kak Zulfatli. Saya chat, dijawab sama Pak Haji. Kemudian Pak Haji nanya, bener nih mau gabung ke Ashifa Center? Iya, aku jawab mau. Karena teman-teman semuanya dalam menghafal Al-Quran, kita sangat butuh bimbingan dan arahan. Jadi, setelah bergabung di Ashifa Center, saya merasa terbimbinglah dan terarahkan sekali menghafal Al-Quran dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih sekali kepada Umi Bilqis itu yang sudah mengoreksi, memperbaiki bacaan-bacaan hafalan kami. Dan waktu Maryam baru masuk ke Ashifa Center, Maryam langsung disambut dengan ramah sama Umi Bilqis. Dan di sana teman-teman, kita bukan sama Umi Bilqis saja, nanti kita bisa murojaah. Terus ada kelas tahsin juga untuk menguatkan kita bisa lebih mudah membaca Al-Quran Braille. Di sana kalau Maryam tahsinnya sama Ustaz Randy. Terus ada kakak-kakak juga. Waktu Maryam murojaah di Soleh Salehah pencinta Quran, Maryam di sana bisa murojaah. Di sana ada kakak-kakak, kakaknya ramah kali, namanya Kak Fitri sama Kak Alia. Terima kasih Ashifa Center. Oke teman-teman, Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah kebaikan. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah kebaikan. Jadi, selama kita istiqomah dalam membaca dan menghafal Al-Quran, maka selama itu kita pula berada dalam kebaikan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari sebuah klinik pijat di Pondok Gede tahun 2011, Ashifa Center lahir dari keresahan tentang minimnya wadah bagi para terapis tunanetra. Bukan sekadar tempat berkumpul, komunitas ini bertransformasi menjadi yayasan yang memiliki misi yang besar, menghidupkan cahaya Al-Quran Braille di tengah keterbatasan. Kini, melalui teknologi digital, puluhan anggota dari berbagai daerah saling menguatkan. Mereka yang dulunya belajar, kini berbudaya menjadi pengajar, membuktikan bahwa mata boleh tak melihat, namun
Khatib Tabasin. Dari pelatihan hipnoterapi dan hafalan Al-Quran, Ashifa Center terus tumbuh dengan semangat kesukarelaan dan kasih sayang. Ashifa Center melampaui batas menjemput cahaya. Ma'had Online Ashifa Center adalah pondok tahfiz Al-Quran di bawah naungan Yayasan Tunanetra Ashifa Center. Berdiri pada tanggal 15 Mei 2011 di Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Dipimpin oleh Bapak Haji Bahrudin sebagai pimpinan yayasan dan Ustadzah Siti Aisyah sebagai direktur utama. Berawal dari komunitas terapis pijat di Klinik Pijat Tunanetra Ashifa, hingga berkembang menjadi kelas pembelajaran Al-Quran Braille, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Pada masa COVID-19, menjadi titik berkembangnya kelas online Ashifa Center di seluruh daerah di Indonesia. Kegiatan pembelajaran secara offline dan online berupa kelas ziyadah, kelas tajwid, kelas tahsin, kelas murojaah, ujian hafalan, dan kelas kaderisasi guru Al-Quran. Selain kegiatan keagamaan, Ashifa Center mengadakan pelatihan keterampilan bagi para tunanetra untuk kemandirian dan keberdayaan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Karena keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi ahli Quran. Bagi para penghafal Al-Quran mendapat kesempatan menjadi pembimbing kelas sebagai regenerasi berkelanjutan. Ashifa Center percaya bahwa cahaya Al-Quran tidak hanya dapat dilihat, tapi juga dapat dirasakan dalam hati semua orang. Ashifa adalah sebuah yayasan yang di dalamnya terdapat para penghafal Al-Quran. Mereka semua antusias untuk memperdalam Al-Quran. Di samping menghafal Al-Quran, mereka juga diberikan keterampilan di dunia digital. Nah, alangkah baiknya pada teman-teman, sebelum melanjutkan cerita ini, kita awali dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Ashifa berdiri pada tanggal 15 Mei 2011 di Pondok Gede. Berawal dari keprihatinan minimnya interaksi di antara para terapis tunanetra. Kegiatan dimulai ketika ada acara di kediaman pendiri Ashifa, yaitu milad putri beliau. Barakallah fi umrik. Komunitas ini berkembang difokuskan ke hafalan Al-Quran Braille. Setelah menjadi yayasan yang resmi, diadakannya pertemuan rutin setiap seminggu sekali dan melalui daring. Ketika pandemi melanda, secara online ini semakin semarak. Datang dari berbagai daerah, bukan dari Jawa saja, tetapi dari luar Pulau Jawa. Contohnya dari Sulawesi, Kalimantan, Jambi, Riau, dan lain sebagainya. Mereka antusias ingin menjadi penghafal Al-Quran. Dari sekian yang aktif, alhamdulillah ada 75 anggota
anggota yang sudah hafal Al-Quran diberdayakan menjadi tenaga pengajar. Dan evaluasi hafalan Al-Quran dilakukan secara berkala oleh Ustadz pembimbing. Di samping hafalan Al-Quran, mereka diberikan keterampilan di bidang dunia digital. Alhamdulillah, pendiri Asy-Syifa handal di bidang IT. Barakallah. Operasional berjalan lancar berkat kerjasama dan sukarelanya para muhsinin dan anggota Asy-Syifa dengan menyisihkan sebagian rezekinya untuk kelancaran pembelajaran hafalan Al-Quran. Dan wabil khusus untuk pendiri Asy-Syifa, saya aturkan syukron kathiron. Beliau dengan sabar, tak kenal lelah, tak kenal sakit, terus membimbing kami semua sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik. Barakallah. Dan inilah pendiri Asy-Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tetap terpatri. Asy-Syifa Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Senang sekali bisa menyapa jamaah Asy-Syifa Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sabang sampai Merauke, dari Tangerang sampai Pondok Gede. Kembali lagi di channel Asy-Syifa Center. Spesial menyambut milad yang ke-15 Asy-Syifa Center. Mohon izin kami mengadakan tanya jawab seputar tajwid. Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf mas, malam ini bisa pijit enggak? Nanti saja ya kami jawabnya. Kita ke pertanyaan yang lain dulu. Kita cari pertanyaan seputar tajwid. Nah, ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin bertanya, bagaimana tips agar pengucapan gunah itu baik? Karena saya sering mendapat koreksi di bagian gunah ketika menyetorkan hafalan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin kami menjawab seputar gunah agar Anda tidak gunah gulana lagi. Gundah gulana itu, oh iya, gundah gulana. Yang perlu kita pahami dari gunah itu adalah gunah itu suara hidung ya, suara hidung ketika kita mengucapkan huruf mim atau huruf nun. Memang kedua huruf ini memang secara alami keluar dari rongga hidung juga. Baik itu misalnya ketika berharokat, ma, mi, mu, na, ni, nu. Nah itu ketika akan ke harokatnya. Nah jadi ada awalan en, nah gitu ya. Atau misalnya ketika dia izhar ya, misal pada contoh bacaan an'amta. Nah itu ketika en dan nya akan keluar dari rongga hidung. Nah kemudian misalnya dalam kondisi idgham biguna ya, misal pada kalimat
miwaraihim, atau misalnya may ya'mal. Nah, di idgham bigunah ketika menjumpai misalnya huruf waw tadi ya, atau huruf iya. Nah, itu kan huruf waw dan iya itu tidak secara alami keluar dari rongga hidung. Tapi kita harus mengupayakannya agar dia keluar dari rongga hidung juga. Miu. Nah, gitu ya. Jadi miu. Nah, untuk mengeceknya bagaimana apakah dia sudah keluar dari rongga hidung atau belum. Nah, kita bisa menentukannya ya. Miu. Nah, ketika dia tertahan, nah maka dia sudah berhasil ya keluar dari rongga hidung, begitu ya. Atau mai. Nah, berarti sudah baik ya, sudah mengalir ke rongga hidung. Kalau misalnya dia ketika diucapkan masih bisa keluar, misalnya bayamal, nah itu berarti dia belum ke rongga hidung, jadi gunahnya tidak sempurna. Atau misalnya ketika dalam kondisi ikhfa ya, terutama ikhfa ab'ad ya, yang ketemu qaf atau kaf, misalnya minkum atau min qabl. Nah, itu harus keluar dari rongga hidung ya. Jadi tingkat samarnya itu lebih rendah. Jadi yang kuatnya itu suara hidungnya, begitu ya. Minkum. Nah, kita bisa cek ming. Kalau dia tertahan berarti sudah betul ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya mohon maaf kondisi fisik yang tidak memungkinkan, misalnya tidak bisa mengeluarkan dari rongga hidung dengan sempurna, ya maka tidak apa-apa ya, sebisanya saja. Atau misalnya justru memang karakternya sengau ya, atau sering keluar dari rongga hidung ketika misalnya membaca Al-Quran, ya berarti kalau untuk gunanya sudah bagus ya. Nah, tapi hati-hati ketika bukan kondisi bacaan yang harus digunakan, ya maka perlu dilatih ya, agar dia keluar dari jauf atau rongga mulut, begitu ya. Nah, kemudian durasi ya, durasi gunah itu seberapa sih? Kalau kami kutip ya dari perkataan Ummu Bilqis, nah itu beliau sering mengatakan bahwa ditahan ya 2,5 harokat, jadi matobi'i lebih sedikit lah, begitu ya. Misalnya tadi ya may ya'mal, nah gitu ya. Atau misal tadi miwaraihim, nah gitu ya. Jadi begitu ya, jadi matobi'i lebih sedikit. Nah, tapi rasanya sulit ya untuk mengukurnya bagaimana. Nah, maka perlu apa? Perlu talaqi kepada guru ya. Nah, kalau ini Anda harus sepakat ya. Begitu. Nah, jadi jangan bosan-bosannya ya untuk minta disimak ya bacaan kita apakah sudah sempurna atau belum. Begitu. Untuk memudahkan kita ya dalam mengukur atau melatih gunah, nah kita bisa menggunakan lirik lagu ya, judulnya Ummi Inna. Loh, kenapa tidak Ummu Bilqis saja? Ya silahkan ya, dibuat saja ya, minta izin dulu sama beliau. Nah, kami hanya mencoba mengambil dari yang sudah ada saja. Begini ya lirik lagunya. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal semangkok semangka. Nah gitu ya, itu ada unsur musyaddadahnya, ada unsur idghamnya ya, ada ikhfanya juga. Nah silakan dicoba ya, coba sekali lagi ya. Ummi inna kubawakan ayam ditambah
Sama-sambal, semangkok, semangka. Baik, terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Mohon maaf apabila penyampaian kami kurang praktis, kurang sistematis, atau kurang higienis. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau bermanfaat, tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.